sekolah barat ada sekolah mencari murid, tapi di Jawa tidak. Orang-orang sing jenenge guru golek murid, sing ono murid golek guru. Dengan metode seperti itu akibatnya apa? Berkurang. Kenapa? Kenapa kok nggak ada guru mencari murid? Kenapa murid mencari guru? Karena dia berpikir ketika guru mencari murid, dia harus bersaing dengan guru yang lain. Kalau itu dia lakukan, kontrol egoisnya hancur, rusak, maka nggak bisa yang katakan masuk di level meditasi, di hening, nggak bisa. Karena jadi kita adalah satu jiwa semua. Nah, kembali ke tadi, saya berdiskusi dengan Mas Ori, Bapak dan Mbak, juga teman-teman semua. Itu yang menarik salah satunya adalah tadi Borobudur, ya. Borobudur itu dibuat di dalam masa 10 generasi, artinya di dalam masa generasi yang berkelanjutan sampai 10 itu mereka punya kesimpulan dari yang disampaikan Mas Odi, apakah karena mereka punya konsistensi kejernihan tadi sehingga ikhlas untuk melanjutkan hal yang sudah dibangun masa lalu. Gimana? Jadi kan sebetulnya yang menarik itu kan dimana setiap generasi itu ada pada satu dimensi kesadaran yang sama, itu yang sangat menarik. Ya. Tapi kenapa sekarang itu mengalami penurunan distorsinya itu cukup jauh kesadaran kita. Ya. Nah ternyata ketika saya memahami bahwa budaya itu adalah salah satu cara orang terdahulu menangkap sinyal itu hingga dipraktekkan agar koordinat itu tidak hilang. Iya, itu bahasa itu tadi ya, koordinatnya tidak hilang. Tidak hilang. Jadi selama ini kita masa-masa setelah itu Ya. koordinatnya itu hilang. Iya, karena kita nggak punya budaya kita udah luntur. Oke, ya. Budaya kita luntur karena Ya itu banyak lah karena memang kalau secara secara spiritual persoalan. ya, jadi secara keutuhan alam semesta ini itu ada waktu di mana akal itu maju, ada waktu di mana akal itu mundur. Itu yang harus kita yakini, ya itu cuma memang kehendaknya gitu. Oke. Ya, ya, monggo. Giliran. Monggo. Makanya setelah ini Pak Gatot. Ini hanya soal diksi saja ya, kalau pendapat saya. Berarti kan kalau kita pengalihan budaya luntur, berarti kan kayak baju kena lunturan gitu. Jadi ada yang dihilangkan, ada penambahan baru. Ya, jadi pertanyaannya saya tegaskan, mengapa kok bisa koordinatnya hilang? Kalau menurut Mas Zanggali gimana? Tadi yang pertama analisa soal Borobudur saya setuju. ketika generasi berikutnya memang sampai di level hening, dia bisa menangkap sinkronisasi dengan pendahulunya. Tetapi kalau sekarang kenapa itu tidak terjadi seperti itu? Memang kalau tadi dikatakan Mas Kori memang kehendak alam. Kehendak alam ini juga ada dua diksi, antara kelalaian manusia sendiri, memang ada satu yang sentral poin yang menggerakkan itu. Kalau saya lihat, mohon maaf, saya tidak di konteks agama ya, saya tidak terjebak dalam konteks agama, tetapi saya melihat di konteks sebuah sejarah, fakta yang ada. Ketika selesainya Mojopahit, maka dari generasi ke generasi itu terjadi peperangan, tapi bukan atas nama agama. Mereka sibuk dengan peperangan atas kekuasaan, di mana ada peran VOC di sana. Setelah Sultan Agung menjadi raja yang berperang melawan VOC di Batavia, begitu turunnya ada Amangkurat I, Amangkurat II, Amangkurat III hingga Amangkurat IV, Pakubuwono, akhirnya sampai Mangkubumi dan Mangkunegaran, di mana peran VOC sangat besar sekali di sana, sehingga para katakanlah penguasa atau pemerintah saat itu disibukkan dengan perang, sehingga generasi pengalihan teknologi yang teknologi main saya sebut, bukan teknologi secara fisik tapi teknologi main itu hilang. Maka orang-orang nggak mau terlibat di dalam konteks itu, dia pergi menjauh dari sentral konflik. Joko Iwa ini sampai Buddha Banyu nih, dia keluar situ.
menepi di dada dusun, di gunung sebagainya yang sekarang masih berkembang itu, tetapi pola pendidikannya nggak sama dengan sekarang. Pola barat ada sekolah mencari murid, tapi di Jawa tidak. Orang-orang sing jenenge guru golek murid, sing ono murid golek guru. Dengan metode seperti itu akibatnya apa? Berkurang. Kenapa? Kenapa kok nggak ada guru mencari murid? Kenapa murid mencari guru? Karena dia berpikir ketika guru mencari murid, dia harus bersaing dengan guru yang lain. Kalau itu dia lakukan, kontrol egoisnya hancur, rusak, maka nggak bisa yang katakan masuk di level meditasi, di hening, nggak bisa. Karena ketika dia mau masuk di level hening, dia nggak boleh menyakiti orang lain. Maka dia nggak mau bersaing dengan orang lain dalam konteks mind, bukan konteks bisnis. Makanya orang Jawa dulu kenapa bisa selaras, harmoni, karena di situ konteksnya. Nah, harusnya apa? Peran pemerintah saat ini yang punya peran paling besar sebenarnya yang kita harus tuntut. Bagaimana kombinasi antara mind tadi dengan pikir tadi sehingga kita milenial tidak kehilangan esensi dari leluhurnya, tapi juga tidak ketinggalan zaman, tapi juga hidup sejahtera. Ya. Bersaing itu pasti dalam konteks kalau kita bilang blok materi, karena bagaimana kita memenangkan pertandingan dalam secara bisnis itu fine di sana. Tapi kalau pada saat kita itu kurang dalam insight-nya ini, itu juga akan terjebak di sana. Karena titik kebahagiaan manusia bukan dari si materi. Ya, kalau dalam konteks ini nanti ini timbul ide untuk ke depan kita bahas tentang definisi menang dan kalah dalam spiritual sesungguhnya seperti apa dalam Jawa. Ya, itu monggo dilanjut. Dengan prinsip menang kalah yang sekarang dibayangkan oleh kebanyakan orang. Siap. Oke, dilanjutkan lagi. Monggo. Nah, gini kalau saya kembali berarti adalah pentingnya kejernihan keheningan tadi untuk tetap dalam satu koordinat tadi. Betul. Jadi saya kira gini, ini memang betul saya setuju dengan kata revolusi. Ya. Revolusi ini percepatan sebuah gerakan, tapi tidak boleh dilakukan secara kolektif, harus secara bersama-sama. Artinya di sini bukan hanya milenial juga yang kita tuntut harus berkembang, harus berkreatif dan juga tidak bisa selama orang tuanya juga tidak memberikan narasi dan juga materi yang mencukupi. Tapi juga tidak bisa masyarakat berkembang itu ketika pemerintah juga nggak peduli. Maka di sini saya harapkan dengan ngaji Rasul ini mudah-mudahan dari beberapa pemerintah melihat bahwa ini generasi muda sedang berjalan, sedang mencari mata pencarian, dan ada vendor-vendornya di sana, dari mulai vendor yang katakanlah vendor yang budayawan dan vendor yang spiritual juga berjalan bersama-sama. Ayo pemerintah ini harus lakukan hal sama. Jadi jangan pemerintah juga hanya untuk kepentingan politis saja, tapi bagaimana ini harus menjadi satu rangkaian kesatuan yang saya yakin dengan konteks 5 tahun sampai 10 tahun kita bisa mengalahkan mereka. Karena apa? Ya, ada pertanyaan.